Anak yatim yang rela memberi makan nenek lapar lupa ingatan. Tak disangka anaknya CEO kaya raya. Langit di atas kampung itu seringkali tampak muram, tapi bagi Roni, awan mendung bukanlah alasan untuk mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan hujan yang datang tiba-tiba tanpa permisi, dan jalan becek yang harus ia tapaki setiap hari saat menjajakan kantong kresek berisi botol plastik bekas ke tukang loak dekat jembatan. Langkah kakinya ringan, meskipun tubuhnya kurus dan bajunya sudah beberapa tahun tak diganti. Sandal jepit di kakinya tak lagi utuh bentuknya. Tali yang menjulur ke sisi tumit kirinya sudah dililitkan dengan tali rafia agar tak terlepas saat ia berjalan cepat. Tapi dari matanya, orang bisa melihat semangat yang anehnya tidak pernah padam. Tatapan itu tidak menyimpan dendam atau marah pada dunia. Justru sebaliknya, ia tampak bersahabat dengan nasibnya sendiri. Setiap pagi, Roni menyusuri jalan tanah menuju pasar kecil di ujung kampung. Pasar itu tak terlalu besar, hanya beberapa lapak kayu beratap seng, namun hiruk-pikuknya selalu membuatnya senang. Di sanalah ia sering membantu Bu Rara mengangkat keranjang sayur atau membantu Pak Darto menurunkan karung beras dari motor tuanya. Upahnya tak banyak, kadang sekadar sepiring nasi atau sisa gorengan yang tak laku terjual. Tapi buat Roni, itu sudah cukup. Ia tidak pernah meminta lebih. Pagi itu, embun belum benar-benar menguap dari dedaunan ketika Roni tiba di pasar. Ia menyapa orang-orang seperti biasa. Senyum tak pernah absen dari wajahnya. "Ron, bantuin angkatin sayur nih. Nanti Bu Rara kasih teh hangat," panggil seorang ibu setengah baya yang berdiri di dekat gerobak kol dan wortel. "Siap, Bu," jawab Roni cepat sambil menaruh kantong botol bekasnya di bawah meja. Beberapa jam kemudian, setelah semua barang diatur, dan Bu Rara mengizinkannya duduk sejenak, Roni pun menyesap teh manis hangat dari gelas plastik bening. Sambil duduk di trotoar pasar, pandangannya menyapu orang-orang yang berlalu lalang. Kebanyakan dari mereka sibuk, buru-buru, dengan wajah serius. Tapi di antara keramaian itu, matanya tertumbuk pada sosok yang berbeda. Seorang perempuan tua duduk bersandar pada tiang listrik yang sudah berkarat di ujung jalan pasar. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut panjang yang kusut dan keabu-abuan. Ia mengenakan baju lusuh yang tampak terlalu besar untuk tubuh ringkihnya. Yang membuat Roni terdiam lama adalah ekspresi di wajah perempuan itu. Bingung, kosong, dan entah bagaimana, sangat menyedihkan. Ia bangkit dari duduknya, menyeruput sisa teh dalam satu tegukan, lalu melangkah pelan mendekati perempuan tua itu. Beberapa pedagang yang dilewatinya memalingkan wajah, pura-pura tak melihat. Yang lain justru bergumam lirih seolah keberadaan si nenek adalah gangguan. Roni berhenti beberapa langkah dari perempuan itu. Ia menunduk sedikit, tak ingin membuatnya takut. "Eyang," sapanya lembut. Perempuan itu mengangkat wajah perlahan. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah menyimpan kabut yang terlalu tebal untuk disingkap. Ia tidak menjawab. "Eyang haus? Lapar?" tanya Roni lagi. Kali ini sedikit lebih pelan. Perempuan itu menatapnya, kemudian mengangguk. Tidak jelas apakah ia memahami pertanyaannya atau hanya merespons karena insting. Roni merogoh kantongnya. Isinya tak banyak, hanya beberapa lembar uang seribuan dan koin logam. Ia sempat ragu. Uang itu sebenarnya untuk makan siangnya nanti, atau mungkin ia bisa menambahkannya untuk membeli sabun mandi yang sudah hampir habis di rumah. Tapi melihat wajah si nenek, rasa laparnya sendiri jadi tak terasa penting. Ia melangkah ke arah lapak lontong sayur milik Mbak Yuli, tempat favoritnya membeli makan siang. "1 porsi, Mbak. Bungkus ya," katanya sambil menyerahkan uang yang tadi ia pegang erat. Mbak Yuli menatap Roni heran. "Tumben bungkus? Biasanya makan di sini kan?" "Buat orang lain, Mbak. Ada nenek-nenek di ujung sana. Dia lapar." Mbak Yuli menoleh ke arah yang dimaksud. Wajahnya mengernyit. "Itu yang duduk dekat tiang listrik? Duh, Roni, bisa aja itu orang gila loh." Roni tidak membalas. Ia hanya tersenyum dan menunggu makanannya selesai dibungkus. Setelah menerima bungkusan nasi dan sendok plastik, ia kembali ke tempat nenek itu duduk. "Eyang, ini makanannya," katanya sambil menyodorkan bungkusan. Nenek itu menerima perlahan.
lalu membuka perlahan-lahan seperti takut merusaknya. Begitu aroma lontong sayur tercium, ia mendekatkan wajahnya dan mengendus pelan, lalu mulai menyuapkan satu demi satu potongan lontong dan sayur labu itu ke mulutnya. Tangannya gemetar, tapi jelas terlihat ia benar-benar lapar. Roni duduk di sampingnya. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya memandangi si nenek dengan sabar, menunggu hingga makanan itu habis. Setelah selesai makan, nenek itu tiba-tiba menatap Roni dengan mata yang sedikit lebih jernih. Ia membuka mulut, tapi yang keluar bukanlah kalimat lengkap. "Terima kasih, Nak." Suaranya pelan dan serak. Roni hanya mengangguk, lalu bertanya pelan, "Eyang tinggal di mana?" Perempuan tua itu tampak kebingungan. Ia melihat sekeliling, seolah berharap menemukan petunjuk. Tapi hanya ada lapak-lapak pasar dan keramaian yang tak ia kenal. "Eyang, tidak tahu." "Eyang namanya siapa?" "Tidak ingat." Jawaban itu membuat Roni terdiam. Untuk sesaat, ia bingung harus bagaimana. Tapi di dalam hatinya, ada suara yang terus mengatakan bahwa ia tak bisa membiarkan perempuan itu sendirian di tempat seperti ini. Pasar akan sepi menjelang sore. Dan siapa yang akan menjaganya nanti? Roni bangkit berdiri, mengulurkan tangan. "Eyang ikut Roni, ya?" Perempuan itu menatap tangan kecil itu, lalu menatap wajah Roni. Ada keraguan, tapi juga kehangatan. Ia akhirnya meraih tangan itu, dan perlahan bangkit berdiri. Rumah tempat Roni tinggal bukanlah rumah dalam arti yang sesungguhnya. Hanya bangunan setengah permanen berdinding triplek yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Atap sengnya bocor di 4 titik, dan lantainya masih tanah. Tapi ada rasa aman di dalamnya, dan itulah yang ingin Roni tawarkan pada nenek Diah, meski ia belum tahu bahwa nama itu akan ia berikan padanya nanti. Sesampainya di rumah, Roni mempersilakan si nenek duduk di atas tikar lusuh yang ia bentangkan di pojok ruangan. Ia mengambilkan segelas air putih, lalu menyodorkannya. "Eyang minum dulu ya." Si nenek tersenyum samar. Setelah minum, ia bersandar di dinding dan matanya perlahan terpejam. Roni mengambil selimut tipis yang biasa ia pakai di malam hari dan menyelimuti tubuh perempuan itu dengan hati-hati. Sore menjelang malam, Roni menyalakan lampu minyak kecil dan duduk di sudut ruangan, memandangi langit yang mulai menggelap. Hatinya hangat meski perutnya kosong. Ia tak tahu siapa perempuan itu, tapi yang ia tahu, hari ini ia tak sendiri lagi di rumah kecil itu. Ada seseorang yang butuh dirinya, dan itu cukup untuk membuatnya tersenyum sebelum tertidur malam itu. Besok adalah hari baru. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu, ia akan menjaga nenek itu sebaik mungkin. Dan di luar sana, dunia pelan-pelan bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pertemuan telah terjadi, yang diam-diam akan mengubah nasib keduanya. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah seng yang menutupi atap rumah Roni. Cahaya hangat itu menyentuh wajah nenek Diah yang masih tertidur pulas di sudut ruangan. Selimut tipis berwarna pudar menyelimuti tubuhnya yang ringkih. Di seberangnya, Roni duduk memeluk lutut di dekat pintu. Matanya masih mengantuk, tapi pikirannya sudah penuh rencana. Ia bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkan nenek Diah. Langkahnya ia arahkan ke dapur kecil, yang sejatinya hanya terdiri dari rak kayu, kompor minyak tanah, dan ember penampung air. Roni membuka toples beras yang tinggal setengah genggam. Ia berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk memasak bubur. Air didihkan lebih banyak dari beras, lalu ditambahkan garam agar ada rasa. Dalam pikirannya, makanan itu cukup untuk mereka berdua pagi ini. Selagi menunggu bubur matang, Roni duduk di lantai dan membuka buku tulis bekas yang ia temukan 2 hari lalu di tempat pemulung. Sampulnya sudah robek, tetapi masih cukup untuk dijadikan tempat mencatat apa saja yang penting. Di halaman pertama, ia menuliskan satu nama yang didapat semalam. Daniel. Nama itu diucapkan nenek Diah saat mengigau. Entah siapa Daniel, tapi Roni merasa nama itu penting. "Ron." Suara serak memanggil dari balik tirai lusuh pemisah ruangan. Roni segera berdiri dan menghampiri. "Selamat pagi, Nek." Nenek tidurnya nyenyak.
Nenek Diah mengangguk pelan. Rambutnya masih kusut. Namun matanya terlihat lebih jernih dari kemarin. Nenek mimpi. Mimpi rumah yang besar. Ada kolam ikan. Tapi nggak tahu di mana. Ucapnya pelan. Roni menyodorkan segelas air hangat. Mungkin itu rumah nenek dulu. Nanti kalau ingat lagi, kasih tahu Roni, ya. Siapa tahu kita bisa cari. Senyum samar muncul di wajah nenek Diah. Roni lalu membantunya duduk di depan meja kecil dan menyendokkan bubur ke mangkuk plastik. Ia tahu makanan itu sangat sederhana, tapi ia mencoba menyajikannya sebaik mungkin. Setelah sarapan, Roni bersiap keluar. Ia harus tetap bekerja, karena hari ini adalah jadwal mengantar galon ke rumah-rumah yang sudah ia catat 2 hari lalu. Penghasilan kecil itu cukup untuk membeli makan malam dan mungkin sabun mandi baru. Sebelum pergi, ia berpesan pada nenek Diah. Nenek istirahat saja, ya. Kalau haus, airnya di kendi biasa. Kalau ada yang ketok-ketok, nenek nggak usah buka. Roni pulang siang. Nenek Diah hanya mengangguk. Ia belum banyak bicara, tapi ekspresinya mulai menunjukkan ketenangan. Di luar, cuaca cerah. Roni memanggul 1 galon di bahu dan mengayuh sepeda bekas pemberian Pak Surya. Di sepanjang jalan, ia menyapa setiap orang yang dilewatinya. Meski tenaganya terkuras, ia tetap tersenyum. Ada semangat baru yang tumbuh sejak nenek Diah tinggal bersamanya. Saat siang menjelang, Roni menyelesaikan pengantaran galon terakhir. Ia menerima upah 10.000 dan 2 gorengan dari ibu yang rumahnya paling jauh. Perutnya mulai lapar, tapi ia memutuskan untuk makan nanti di rumah. Mungkin bisa dimakan berdua. Ketika ia kembali, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa. Nenek Diah duduk di depan rumah bersama Bu Rara dan Pak Surya. Wajahnya terlihat cemas. Roni segera menghampiri. "Ada apa, Nek?" Nenek Diah menoleh. "Tadi ada orang datang, Ron. Pakai baju dinas kelurahan. Mereka nanya aku dari mana. Aku bingung jawabnya." Pak Surya menimpali. "Tadi waktu aku lewat, kebetulan ngeliat. Aku panggilin Bu Rara buat bantu. Untung nggak dibawa." Roni menghela napas lega. Ia lalu duduk di samping nenek Diah dan menggenggam tangannya. "Maaf ya, Nek, Roni tadi nggak ada. Tapi tenang aja, Roni nggak akan ninggalin nenek." Sore itu, suasana rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Roni mengeluarkan gorengan dari kantong kertas dan membaginya menjadi 2. Ia dan nenek Diah makan sambil duduk di lantai. Setelah makan, nenek Diah berkata pelan, "Ron, tadi aku ingat satu lagu. Lagu yang sering dinyanyiin sama anakku waktu kecil." Roni menoleh antusias. "Lagu apa, Nek?" Nenek Diah menyanyikan lirik pendek. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Roni tidak mengenali lagu itu, tapi ia mencatat setiap kata dalam bukunya. Malam menjelang, angin dingin masuk dari sela-sela dinding, tapi mereka tidak merasa kedinginan. Di dalam rumah kecil itu, kebersamaan menjadi selimut yang menghangatkan keduanya. Beberapa hari berlalu, Roni rutin membawa nenek Diah berjalan-jalan ke taman dekat masjid. Ia berharap suasana dan aroma sekitar bisa memicu ingatan sang nenek. Dan usaha itu mulai membuahkan hasil. Nenek Diah mulai bercerita, meski masih terputus-putus. "Aku suka teh melati. Dulu suka minum sambil duduk di balkon. Rumahnya besar, ada cat putih di temboknya." Roni mencatat semuanya. Cat putih, balkon, teh melati. Semakin banyak potongan yang terkumpul, ia berharap akan muncul gambar utuh. Di waktu yang sama, perhatian warga mulai tumbuh. Ada yang menawarkan pakaian hangat, ada yang membantu membawakan barang, bahkan anak-anak mulai bermain dekat rumah Roni. Satu malam, Roni mendengar suara dari luar. Ia mengintip dan melihat tetangga-tetangganya berdiri membawa beberapa barang. Mereka datang membawa karung beras, selimut bekas, dan lampu emergency kecil. "Ron, kami lihat kamu jaga si nenek dengan tulus. Ini ada sedikit bantuan," ucap Pak Surya sambil menyodorkan beras. Roni menerima dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak."
Roni nggak tahu harus ngomong apa. Cukup terus jaga semangatmu. Itu udah jadi pelajaran buat kami semua. Malam itu, rumah kecil Roni berubah. Bukan secara fisik, tapi dengan kehangatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Orang-orang mulai peduli. Semua berawal dari satu piring lontong sayur dan ketulusan seorang anak kecil. Dan di balik segala kesederhanaan itu, Roni dan nenek dia tidur lelap di bawah cahaya lampu emergency yang baru. Di luar, angin malam bertiup pelan, seolah ikut menjaga mereka. Dunia mungkin belum tahu tentang pertemuan ini, tapi hati yang saling menemukan selalu punya cara sendiri untuk merasa utuh kembali. Udara pagi menghembuskan kesejukan ke sudut-sudut gang sempit di mana rumah-rumah berdinding tripleks berdiri rapat. Di antara rumah-rumah itu, kediaman kecil Roni mulai ramai dengan kegiatan. Dapur mungilnya mengeluarkan aroma singkong rebus yang menguar perlahan ke jalan. Di dalam, nenek dia duduk di atas tikar, menyisir rambutnya dengan sisir kayu tua. Roni sibuk mengaduk panci kecil berisi singkong yang sudah hampir matang. "Nek, Roni rebusin singkong ya. Nanti dimakan pakai gula merah," katanya sambil tersenyum. Ia menyendok sedikit kuah dan meniup pelan sebelum mencicipinya. "Duh, enaknya." Nenek jadi ingat waktu muda dulu suka rebus singkong sambil dengerin radio. Ucap nenek dia sambil tertawa kecil. Tawanya masih rapuh, tapi tidak lagi kosong seperti sepekan lalu. Setelah sarapan sederhana itu, Roni membantu nenek dia mengenakan baju yang lebih hangat. Hari ini mereka akan pergi ke taman kota. Bukan untuk jalan-jalan biasa, melainkan menemui seseorang yang katanya bisa membantu mencari tahu identitas nenek dia. Bu Rara yang mengatur semua. Beliau mengenal seorang petugas sosial yang kebetulan sedang melakukan pendataan warga lansia terlantar. Sebelum berangkat, Roni memasukkan buku catatannya ke dalam tas kecil yang dulu dipakai untuk mengantar galon. Isinya penuh dengan tulisan tangan, nama, Daniel, potongan lirik lagu, kata-kata seperti balkon putih, teh melati, dan gambar rumah dengan kolam ikan. Perjalanan ke taman kota dilakukan dengan becak. Tukang becaknya kenal baik dengan Roni, bahkan menolak dibayar. "Kalian orang baik, saya senang bisa bantu," katanya sambil mengayuh perlahan. Sesampainya di taman, mereka langsung bertemu Budina, petugas sosial dengan rambut dikunci rapi dan clipboard di tangan. Ia menyapa hangat dan memulai percakapan dengan sabar. Nenek dia menjawab terbata-bata, namun tetap berusaha mengingat. "Ada nama Daniel. Anak saya. Waktu kecil suka nyanyi lagu itu. Rumah kami di atas. Ada tangga kayu dan balkon. Saya suka teh melati tiap sore." Budina mencatat semuanya. Kemudian ia memperlihatkan beberapa foto rumah dari wilayah Jakarta Timur, berdasarkan petunjuk yang ada. Salah satunya membuat nenek dia terdiam lama. "Yang ini seperti rumah saya dulu," bisiknya. Roni menatap Budina penuh harap. "Apa bisa ditelusuri dari rumah itu, Bu?" "Bisa. Saya akan minta bantuan kelurahan untuk cek data pemilik rumah dan keluarga yang pernah tinggal di sana. Kalau beruntung, kita bisa temukan jejaknya." Hari itu mereka pulang dengan hati yang dipenuhi harapan. Roni menggenggam tangan nenek dia sepanjang jalan, tak berhenti tersenyum. Setiap langkah rasanya membawa mereka lebih dekat ke jawaban. Seminggu kemudian, Budina datang langsung ke rumah Roni membawa kabar baik. Rumah yang dipilih nenek dia ternyata pernah dihuni seorang wanita bernama Dia Sasmita. Ia tercatat sebagai pensiunan guru dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Daniel Sasmita. "Nama anaknya cocok, Bu," seru Roni. "Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa terpisah? Kami hubungi Daniel, dan dia kaget bukan main. Katanya ibunya hilang beberapa bulan lalu dari rumah sakit. Dia sempat mengira ibunya sudah tidak selamat," jelas Budina. Hari itu juga, pertemuan dijadwalkan. Daniel akan datang ke rumah Roni. Roni dan nenek dia menunggu dengan perasaan berdebar. Ketika suara mobil berhenti di depan rumah, Roni berlari membuka pintu. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun turun tergesa. Matanya berkaca-kaca. "Nenek?" Nenek dia berdiri perlahan. Ia menatap pria itu lama,
lalu tersenyum. Daniel. Tangis pecah. Daniel memeluk ibunya erat. Maafkan aku, Bu. Aku terlambat cari ibu. Mereka duduk di lantai, masih berpelukan. Roni menyaksikan semuanya dengan mata basah. Namun hatinya penuh bahagia. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memeluk lutut dan tersenyum. Daniel kemudian menoleh kepada Roni. Jadi kamu yang merawat ibu selama ini? Roni mengangguk. Saya nggak tahu beliau siapa, tapi saya cuma nggak tega waktu lihat beliau sendirian. Daniel menjabat tangan Roni dengan erat. Terima kasih, Nak. Kamu luar biasa. Beberapa hari kemudian, Daniel mengajak nenek dia tinggal bersamanya. Namun sebelum pergi, nenek dia memeluk Roni erat dan berkata, "Kamu seperti cucu yang tak pernah nenek punya. Jangan berubah ya, Ron." Daniel tidak membiarkan Roni kembali ke hidup lamanya. Ia membangun ulang rumah kecil itu menjadi tempat singgah untuk lansia yang terlantar. Ia meminta bantuan warga sekitar dan menjadikan Roni bagian dari pengelolaan. Hari-hari Roni kini diisi dengan merawat para kakek nenek yang datang dan pergi. Ia tetap menulis di buku catatannya, bukan lagi potongan lagu atau nama asing, tapi cerita-cerita hangat dari para penghuni baru, tentang cinta, kehilangan, dan keajaiban pertemuan. Dan di setiap halaman terakhir buku catatannya, selalu tertulis kalimat yang sama. Kebaikan kecil bisa menyelamatkan jiwa, bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Suara angin sore menyapu pekarangan. Dari bangku panjang di depan rumah, Roni duduk bersama seorang nenek baru, menyeduh teh melati, sambil mendengarkan cerita masa mudanya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Tapi di hati Roni, cahaya itu tidak pernah padam. Suara ayam berkokok memecah keheningan pagi di lingkungan sekitar rumah singgah yang kini menjadi tempat tinggal sementara Roni. Ia bangun lebih awal dari biasanya, membenahi bantal-bantal di ruang tamu yang kini kerap digunakan untuk menerima tamu lansia baru. Aroma kayu manis dari dapur sudah menguar. Seorang nenek baru bernama Buruk Mini sedang merebus air untuk teh pagi. Roni menghampiri dengan senyum ramah. Selamat pagi, Nek. Perlu dibantu? Buruk Mini tersenyum. Pagi, Ron. Iya. Boleh ambilin cangkir di lemari atas itu ya? Tangan saya sudah nggak terlalu kuat kalau angkat tinggi. Dengan cekatan Roni mengambil cangkir-cangkir itu dan membantu menuangkan teh. Meja kecil di dapur perlahan dipenuhi suasana hangat dan suara percakapan ringan dari para penghuni baru. Mereka tertawa pelan, saling bertukar cerita, sementara Roni duduk mendengarkan, mencatat dalam benaknya setiap kisah unik yang mereka bagikan. Beberapa hari terakhir, rumah singgah tersebut kedatangan dua kakek baru, Pak Wirya yang dulunya petani, dan Pak Mahmud yang pernah jadi penjaga stasiun. Mereka cepat akrab dengan penghuni lain, dan Roni seringkali menjadi jembatan percakapan mereka. Suatu siang, Daniel datang berkunjung. Ia membawa beberapa dus bahan makanan dan obat-obatan yang diperlukan. Setelah membagikan titipan, ia mengajak Roni duduk di halaman belakang yang kini sudah tertata rapi dengan taman kecil dan bangku-bangku kayu. Ron, aku senang lihat tempat ini makin hidup. Kamu tahu, ibu nggak pernah berhenti cerita soal kamu ke teman-temannya, ucap Daniel dengan nada hangat. Roni tersipu. Saya cuma berusaha ngebantu, Mas. Kasihan lihat mereka tinggal sendiri di usia segitu. Daniel mengangguk. Aku ada rencana jangka panjang. Aku mau tempat ini jadi lembaga resmi, rumah perlindungan lansia, bukan cuma tempat singgah, tapi semua tetap dengan suasana kekeluargaan. Kamu mau jadi pengelolanya? Mata Roni membesar. Saya? Siapa lagi? Kamu yang paling ngerti ritme tempat ini. Dan kamu punya hati. Sisanya bisa belajar. Roni tidak langsung menjawab, tapi hatinya berdebar. Ia merasa campuran antara bangga, ragu, dan haru. Ia memandang ke arah para nenek dan kakek yang sedang duduk di beranda. Beberapa menyiram tanaman, sebagian membaca buku. Kalau memang saya bisa bantu lebih banyak, saya bersedia. Tapi saya masih harus banyak belajar, Mas. Daniel tertawa pelan. Itu jawaban yang matang. Tenang saja,
Kamu nggak sendiri. Malamnya, Roni duduk di atas loteng rumah itu, tempat favoritnya saat ingin menyendiri. Ia membuka buku catatan dan menulis halaman baru. Kali ini bukan tentang kenangan masa lalu, tapi tentang rencana-rencana masa depan. Ia menuliskan ide-ide, kelas senam pagi, pojok membaca, dapur komunitas, dan sesi mendongeng malam hari. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar di tangga. Nenek Diah muncul dengan selimut di tangan. "Kamu belum tidur, Ron?" "Belum, Nek. Lagi nyusun mimpi." Nenek Diah tertawa kecil dan duduk di sampingnya. Mereka memandangi langit yang bertabur bintang. Malam terasa begitu damai. Ada kalanya hidup membawa kita ke tempat yang sama sekali nggak kita duga, tapi justru di situ kita menemukan makna, ujar Nenek Diah sambil menepuk punggung Roni pelan. Roni mengangguk. "Iya, Nek. Saya nggak nyangka semua ini bisa jadi bagian hidup saya." Esok paginya, Roni mulai mengatur jadwal untuk para penghuni. Ia membagi waktu antara kegiatan fisik ringan, sesi curhat, hingga kunjungan dokter mingguan. Setiap hari ada aktivitas yang membuat rumah itu lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia menjelma menjadi rumah dalam arti sesungguhnya. Suatu sore, datanglah seorang mahasiswa magang dari Universitas Sosial. Namanya Lila. Ia ingin belajar sekaligus membantu mengelola rumah lansia. Roni menyambut dengan tangan terbuka. "Tempat ini tumbuh karena banyak hati yang ikut menyiram," kata Roni padanya. Lila tersenyum. "Saya ingin jadi salah satunya." Hari demi hari berlalu, dan suasana rumah singgah makin hangat dan hidup. Sebuah papan nama baru akhirnya terpasang di depan pagar, Rumah Pelita Kasih. Nama itu dipilih oleh para penghuni bersama-sama. Setiap minggu, warga sekitar mulai datang untuk membantu atau sekadar bersilaturahmi. Ada yang menyumbang makanan, ada yang mengisi pengajian, bahkan anak-anak dari sekolah dekat situ datang untuk program pertukaran cerita. Suatu hari, saat sore mulai turun dan udara mulai sejuk, Roni duduk bersama Pak Mahmud di bangku taman. "Kamu tahu, Ron," kata Pak Mahmud sambil menatap langit. "Dulu saya pikir masa tua itu menakutkan. Tapi di sini, saya merasa pulang." Roni tersenyum dan menatap lelaki tua itu penuh hormat. "Saya juga, Pak. Saya juga merasa baru mulai hidup." Hari itu ditutup dengan tawa dan kebersamaan. Roni menutup buku catatannya dengan senyum penuh harap. Di halaman terakhir malam itu, ia menulis satu kalimat sederhana. "Kadang, keluarga ditemukan, bukan dilahirkan." Dan di rumah kecil itu, di tengah hiruk-pikuk kota, kehangatan terus tumbuh, tak pernah padam. Sore itu, hujan turun dengan lembut membasahi halaman depan Rumah Pelita Kasih. Roni berdiri di depan jendela, memperhatikan bulir-bulir air yang menetes perlahan di kaca. Ada ketenangan tersendiri yang ia rasakan, seperti udara segar yang datang setelah perjalanan panjang. Hatinya hangat ketika mendengar tawa para lansia dari ruang tengah yang sedang mengikuti sesi senam ringan bersama Lila. Setelah beberapa minggu berlalu sejak Rumah Pelita Kasih resmi diberi nama dan memiliki struktur kegiatan yang tertata, perubahan besar mulai terasa. Kini rumah itu tidak lagi terasa sepi, melainkan hidup dengan cerita, canda, dan harapan. Roni mencatat semuanya dalam jurnal yang ia rawat dengan hati-hati. Setiap kisah menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa muncul dari niat tulus. Pada hari itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya turun seorang pria parubaya berjas rapi dengan wajah kebingungan. Satpam rumah singgah membukakan pagar dan mempersilahkannya masuk. "Maaf, Pak, bisa saya bantu?" tanya Roni dengan sopan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Raka, seorang pengusaha dari luar kota. Ia terlihat canggung, matanya menyapu seluruh sudut rumah dengan sorot penuh tanda tanya. "Saya mendapat informasi bahwa di sini tinggal seorang wanita lansia bernama Diah. Nama lengkapnya Diah Kartiningsih. Saya sedang mencari ibu saya." Roni terdiam sejenak. Ia mengenal nama itu, Nenek Diah. Tapi ia juga tahu bahwa sang nenek masih sering mengalami kebingungan dan belum sepenuhnya mengingat masa lalunya. Tanpa menunggu lama, Roni mengajak Raka masuk ke ruang duduk. Di sana,
Nenek Diah tengah bermain congklak bersama buruk mini. Begitu Raka masuk, langkahnya terhenti. Ia menatap wanita itu lama. Matanya berkaca-kaca. "Ibu." Nenek Diah menoleh perlahan. Pandangannya kosong beberapa detik. Namun kemudian matanya membesar, dan air mata jatuh perlahan. "Raka?" Roni merasa dadanya sesak. Suasana di ruangan itu menjadi syahdu. Raka langsung menghampiri dan berlutut di depan ibunya, memeluk dengan erat. Nenek Diah menggenggam wajah anaknya seperti berusaha memastikan bahwa ini bukan mimpi. Beberapa menit kemudian, mereka duduk bersama di ruang tamu. Raka menceritakan bahwa ia kehilangan jejak ibunya sejak beberapa tahun lalu saat sang ibu mengalami gangguan ingatan dan hilang dari rumah sakit tempat ia dirawat. Ia telah mencari ke berbagai tempat, bahkan menghubungi lembaga sosial dan rumah lansia. Namun tak kunjung menemukan kabar hingga seseorang memberitahu keberadaan rumah pelita kasih. "Dia yang menemukan dan merawat ibu selama ini," kata Lila sambil menunjuk Roni. Raka bangkit dan menjabat tangan Roni dengan erat. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda sudah menjadi malaikat penjaga untuk ibu saya." Roni tersenyum, menunduk rendah. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak." Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Nenek Diah tampak lebih ceria, daya ingatnya membaik, dan ia mulai menceritakan masa lalunya dengan lebih jelas. Ia bahkan mulai memasak resep lama yang dulu sering ia buat bersama Raka waktu kecil. Rumah pelita kasih dipenuhi aroma nostalgia. Raka pun sering datang berkunjung. Ia menyumbangkan dana untuk memperbaiki fasilitas rumah tersebut, menghadirkan perpustakaan kecil, alat terapi fisik, dan bahkan menambah staf profesional untuk membantu pelayanan. Tapi yang paling berharga bagi Roni adalah kehadiran dan perhatian yang ia berikan kepada ibunya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama seluruh penghuni rumah, Raka duduk di teras bersama Roni. "Ron, aku sudah bicara dengan beberapa kolega. Kami ingin menjadikan rumah pelita kasih sebagai percontohan nasional untuk rumah lansia berbasis komunitas. Kamu bersedia ikut ke tahap berikutnya?" Roni memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. "Saya akan tetap di sini, Pak. Tapi kalau saya bisa ikut bantu di tempat lain, saya siap." Raka mengangguk. "Itu jawaban yang saya harapkan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Pagi berikutnya, para penghuni rumah mengadakan acara kecil untuk merayakan reuni Nenek Diah dan Raka. Ada tumpeng sederhana, musik akustik dari anak-anak kampung, dan sambutan dari Daniel yang kini menjadi pembina tetap yayasan. Nenek Diah berdiri dan mengambil mikrofon. Ia menatap semua yang hadir dengan mata berbinar. "Terima kasih untuk semua keluarga baru saya. Saya pernah merasa hilang, sendirian. Tapi ternyata, cinta bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi rumah hati." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Roni duduk di sudut. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi hari itu, ia merasa seperti baru saja memeluk kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan serangkaian perubahan yang lebih luas. Roni bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota untuk membuka program pelatihan keterampilan bagi para lansia. Ada kelas merajut, seni lukis, dan juga berkebun. Para lansia tidak hanya merasa hidup, tapi juga produktif. Suatu pagi, Lila datang dengan membawa kabar baik. "Ron, kita diundang ke seminar nasional tentang pelayanan komunitas lansia. Kamu diminta jadi salah satu pembicara." Roni tertegun. "Saya?" "Iya, kamu." Mereka tertarik pada kisah rumah pelita kasih dan ingin tahu bagaimana kamu bisa membangun semua ini. Kabar itu menyebar di antara para penghuni rumah. Semua menyemangati Roni. Bahkan Buruk Mini dan Pak Gino membuat spanduk bertuliskan, "Selamat Roni, kebanggaan kami," yang mereka pasang di ruang makan. Di seminar itu, Roni berdiri di depan ratusan peserta. Ia berbicara dengan tenang, menceritakan awal mula ia bertemu Nenek Diah di jalan, bagaimana mereka membangun rumah singgah, dan bagaimana cinta tulus bisa menyembuhkan luka yang dalam. Banyak yang menangis terharu. Setelah acara usai,
Seorang ibu paruh baya mendekatinya. "Anak muda, kamu mengingatkanku bahwa masih banyak kebaikan di dunia ini. Terima kasih." Roni hanya tersenyum. Ia tahu, ia tidak sendirian. Di balik semua pencapaian itu, ada tim, ada cinta, dan ada harapan yang tumbuh setiap hari. Saat ia kembali ke rumah pelita kasih, ia disambut dengan pelukan hangat dari semua orang. Nenek Diah menyodorkan sepiring kue favoritnya, lengkap dengan secangkir teh jahe. "Untuk pahlawan kecil kita," kata sang nenek. Hari itu, langit begitu cerah. Di halaman belakang, pohon-pohon berbunga. Roni duduk di antara mereka, menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu mudah. Tapi selama ada niat baik dan ketulusan, kebahagiaan akan selalu menemukan jalan pulangnya. Sore itu, hujan turun dengan lembut membasahi halaman depan rumah pelita kasih. Roni berdiri di depan jendela, memperhatikan bulir-bulir air yang menetes perlahan di kaca. Ada ketenangan tersendiri yang ia rasakan, seperti udara segar yang datang setelah perjalanan panjang. Hatinya hangat ketika mendengar tawa para lansia dari ruang tengah yang sedang mengikuti sesi senam ringan bersama Lila. Setelah beberapa minggu berlalu sejak rumah pelita kasih resmi diberi nama dan memiliki struktur kegiatan yang tertata, perubahan besar mulai terasa. Kini rumah itu tidak lagi terasa sepi, melainkan hidup dengan cerita, canda, dan harapan. Roni mencatat semuanya dalam jurnal yang ia rawat dengan hati-hati. Setiap kisah menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa muncul dari niat tulus. Pada hari itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya turun seorang pria parubaya berjas rapi dengan wajah kebingungan. Satpam rumah singgah membukakan pagar dan mempersilahkannya masuk. "Maaf, Pak, bisa saya bantu?" tanya Roni dengan sopan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Raka, seorang pengusaha dari luar kota. Ia terlihat canggung, matanya menyapu seluruh sudut rumah dengan sorot penuh tanda tanya. "Saya mendapat informasi bahwa di sini tinggal seorang wanita lansia bernama Diah. Nama lengkapnya Diah Kartiningsih. Saya sedang mencari ibu saya." Roni terdiam sejenak. Ia mengenal nama itu, Nenek Diah. Tapi ia juga tahu bahwa sang nenek masih sering mengalami kebingungan dan belum sepenuhnya mengingat masa lalunya. Tanpa menunggu lama, Roni mengajak Raka masuk ke ruang duduk. Di sana, Nenek Diah tengah bermain congklak bersama buruk mini. Begitu Raka masuk, langkahnya terhenti. Ia menatap wanita itu lama, matanya berkaca-kaca. "Ibu." Nenek Diah menoleh perlahan. Pandangannya kosong beberapa detik, namun kemudian matanya membesar, dan air mata jatuh perlahan. "Raka?" Roni merasa dadanya sesak. Suasana di ruangan itu menjadi syahdu. Raka langsung menghampiri dan berlutut di depan ibunya, memeluk dengan erat. Nenek Diah menggenggam wajah anaknya seperti berusaha memastikan bahwa ini bukan mimpi. Beberapa menit kemudian, mereka duduk bersama di ruang tamu. Raka menceritakan bahwa ia kehilangan jejak ibunya sejak beberapa tahun lalu saat sang ibu mengalami gangguan ingatan dan hilang dari rumah sakit tempat ia dirawat. Ia telah mencari ke berbagai tempat, bahkan menghubungi lembaga sosial dan rumah lansia. Namun tak kunjung menemukan kabar hingga seseorang memberitahu keberadaan rumah pelita kasih. "Dia yang menemukan dan merawat ibu selama ini," kata Lila sambil menunjuk Roni. Raka bangkit dan menjabat tangan Roni dengan erat. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda sudah menjadi malaikat penjaga untuk ibu saya." Roni tersenyum, menunduk rendah. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak." Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Nenek Diah tampak lebih ceria, daya ingatnya membaik, dan ia mulai menceritakan masa lalunya dengan lebih jelas. Ia bahkan mulai memasak resep lama yang dulu sering ia buat bersama Raka waktu kecil. Rumah pelita kasih dipenuhi aroma nostalgia. Raka pun sering datang berkunjung. Ia menyumbangkan dana untuk memperbaiki fasilitas rumah tersebut, menghadirkan perpustakaan kecil, alat terapi fisik, dan bahkan menambah staf profesional untuk membantu pelayanan. Tapi yang paling berharga bagi Roni adalah kehadiran dan perhatian yang ia berikan kepada ibunya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama seluruh penghuni rumah,
Raka duduk di teras bersama Roni. Ron, aku sudah bicara dengan beberapa kolega. Kami ingin menjadikan Rumah Pelita Kasih sebagai percontohan nasional untuk rumah lansia berbasis komunitas. Kamu bersedia ikut ke tahap berikutnya? Roni memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Saya akan tetap di sini, Pak. Tapi kalau saya bisa ikut bantu di tempat lain, saya siap. Raka mengangguk. Itu jawaban yang saya harapkan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Pagi berikutnya, para penghuni rumah mengadakan acara kecil untuk merayakan reuni nenek Diah dan Raka. Ada tumpeng sederhana, musik akustik dari anak-anak kampung, dan sambutan dari Daniel yang kini menjadi pembina tetap yayasan. Nenek Diah berdiri dan mengambil mikrofon. Ia menatap semua yang hadir dengan mata berbinar. Terima kasih untuk semua keluarga baru saya. Saya pernah merasa hilang, sendirian. Tapi ternyata, cinta bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi rumah hati. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Roni duduk di sudut. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi hari itu, ia merasa seperti baru saja memeluk kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan serangkaian perubahan yang lebih luas. Roni bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota untuk membuka program pelatihan keterampilan bagi para lansia. Ada kelas merajut, seni lukis, dan juga berkebun. Para lansia tidak hanya merasa hidup, tapi juga produktif. Suatu pagi, Lila datang dengan membawa kabar baik. Ron, kita diundang ke seminar nasional tentang pelayanan komunitas lansia. Kamu diminta jadi salah satu pembicara. Roni tertegun. Saya? Iya, kamu. Mereka tertarik pada kisah Rumah Pelita Kasih dan ingin tahu bagaimana kamu bisa membangun semua ini. Kabar itu menyebar di antara para penghuni rumah. Semua menyemangati Roni. Bahkan Bu Rukmini dan Pak Gino membuat spanduk bertuliskan, "Selamat Roni, kebanggaan kami," yang mereka pasang di ruang makan. Di seminar itu, Roni berdiri di depan ratusan peserta. Ia berbicara dengan tenang, menceritakan awal mula ia bertemu nenek Diah di jalan, bagaimana mereka membangun rumah singgah, dan bagaimana cinta tulus bisa menyembuhkan luka yang dalam. Banyak yang menangis terharu. Setelah acara usai, seorang ibu paruh baya mendekatinya. "Anak muda, kamu mengingatkanku bahwa masih banyak kebaikan di dunia ini. Terima kasih." Roni hanya tersenyum. Ia tahu, ia tidak sendirian. Di balik semua pencapaian itu, ada tim, ada cinta, dan ada harapan yang tumbuh setiap hari. Saat ia kembali ke Rumah Pelita Kasih, ia disambut dengan pelukan hangat dari semua orang. Nenek Diah menyodorkan sepiring kue favoritnya, lengkap dengan secangkir teh jahe. "Untuk pahlawan kecil kita," kata sang nenek. Hari itu, langit begitu cerah. Di halaman belakang, pohon-pohon berbunga. Roni duduk di antara mereka, menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu mudah. Tapi selama ada niat baik dan ketulusan, kebahagiaan akan selalu menemukan jalan pulangnya. Pagi itu, udara di Rumah Pelita Kasih terasa lebih segar dari biasanya. Embun masih melekat di dedaunan, sementara aroma tanah basah menyeruak dari halaman belakang yang baru saja disiram. Para penghuni lansia tampak sibuk dengan aktivitas pagi mereka. Beberapa duduk santai sambil menikmati secangkir teh. Lainnya berjalan pelan-pelan di taman kecil yang telah ditata dengan rapi. Roni, dengan senyum yang selalu setia menghiasi wajahnya, mengecek satu persatu ruangan, memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Lila datang membawa sekeranjang roti dan buah-buahan segar dari pasar. Ia meletakkannya di dapur lalu menyusul Roni yang sedang mencatat kebutuhan logistik rumah. "Ron, tadi aku sempat ngobrol dengan Bu Sari dari Dinas Sosial. Katanya akan ada kunjungan tim dari kementerian minggu depan. Mereka tertarik menjadikan Rumah Pelita Kasih sebagai model nasional." Roni menoleh cepat. Matanya berbinar. "Serius? Itu kabar besar. Lila, kita harus siap-siap. Semua harus terlihat rapi dan kegiatan berjalan lancar. Tapi yang paling penting, penghuni merasa nyaman dan bahagia."
Hari-hari menjelang kunjungan itu dipenuhi kesibukan. Roni dan tim membuat jadwal kegiatan yang padat namun menyenangkan. Ada sesi senam pagi, kelas memasak, bermain musik, dan bahkan lomba merangkai bunga. Rumah Pelita Kasih berubah menjadi tempat yang penuh warna dan semangat. Suatu sore, saat Roni sedang menata rak buku di ruang baca, Daniel datang membawa kabar bahwa ada anak-anak sekolah dasar yang ingin melakukan kunjungan edukatif ke Rumah Pelita Kasih. Roni menyambutnya dengan antusias. Anak-anak itu bisa belajar banyak dari para lansia. Kita buat saja jadi program rutin bulanan. Mereka bisa main bersama, belajar sejarah hidup dari para penghuni. Ketika hari kunjungan tiba, suasana rumah menjadi lebih hidup. Anak-anak berlarian di halaman, menggandeng tangan para oma dan opa sambil mendengarkan cerita masa lalu. Ada yang duduk bersama Pak Gino belajar cara menanam cabai. Ada juga yang asyik mendengarkan kisah perjuangan masa muda Buruk Nini. Di tengah semua keriuhan itu, Roni memperhatikan nenek Diah yang duduk di ayunan kayu, memandangi anak-anak dengan tatapan dalam. Roni menghampiri dan duduk di sampingnya. Nenek kelihatan senang. Nenek Diah mengangguk pelan. Anak-anak itu seperti harapan yang berlarian. Ron, dulu, waktu saya muda, saya pernah mengajar di taman kanak-kanak. Rasanya seperti melihat masa itu kembali. Roni tersenyum. Kalau begitu, besok-besok nenek ajari mereka menyanyi atau bercerita. Saya yakin mereka akan suka. Tak lama kemudian, Lila mengumumkan bahwa tim dari kementerian akan datang lebih cepat dari rencana. Tepat 2 hari setelah kunjungan anak-anak, seluruh tim semakin giat membersihkan rumah, memperbaiki detail kecil, dan memastikan semua berjalan tanpa hambatan. Namun di tengah kesibukan itu, terjadi sesuatu yang tidak diduga. Pak Gino, salah satu penghuni paling aktif, mendadak jatuh saat sedang menyiram bunga. Roni dan Lila langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan itu hanya kelelahan ringan dan kurang istirahat. Tapi untuk sementara waktu Pak Gino harus banyak beristirahat. Kejadian itu sempat membuat suasana sedikit tegang. Namun Roni dengan bijak menenangkan semua penghuni. Kita doakan Pak Gino cepat pulih. Ini pengingat bagi kita semua untuk tetap menjaga kesehatan. Kunjungan tetap berjalan, tapi kita lakukan dengan lebih santai. Kebahagiaan tetap jadi prioritas. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Mobil berplat dinas berhenti di depan gerbang. 5 orang pejabat kementerian turun dengan senyum ramah, disambut oleh Roni, Lila, Daniel, dan para penghuni. Mereka diajak berkeliling rumah, melihat langsung kegiatan harian, berdialog dengan para lansia, dan mendengar langsung kisah perjalanan Rumah Pelita Kasih dari Roni. Salah satu pejabat, Ibu Retno, tampak sangat tersentuh. Saya sudah mengunjungi banyak rumah lansia, tapi baru kali ini saya melihat suasana sehangat ini. Roni, kamu bukan hanya membangun tempat tinggal, tapi juga membangun harapan. Di akhir kunjungan, sebuah kejutan terjadi. Ibu Retno mengumumkan bahwa Rumah Pelita Kasih akan dijadikan contoh nasional dalam program pelayanan lansia berbasis komunitas. Mereka juga akan mendapatkan bantuan dana dan pelatihan untuk memperluas cakupan program. Sore itu, Rumah Pelita Kasih mengadakan acara syukuran sederhana. Ada musik akustik, tumpeng buatan nenek Diah dan Buruk Nini, serta puisi yang dibacakan oleh salah satu anak pengunjung. Roni berdiri di depan semua, menyampaikan ucapan terima kasih dengan suara yang sedikit bergetar. Saya tidak pernah bermimpi sejauh ini. Semua berawal dari satu langkah kecil. Tapi cinta, semangat, dan keinginan untuk melihat orang lain bahagia telah membawa kita ke sini. Terima kasih, semuanya. Malam itu, langit penuh bintang. Roni duduk di beranda dengan secangkir teh hangat. Lila duduk di sampingnya. Kamu hebat, Ron. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Roni mengangguk pelan. Iya, Li. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Selama hati kita tetap di sini, Rumah Pelita Kasih akan terus tumbuh dan memberi makna. Di dalam rumah, para lansia sudah tertidur lelap. Tapi di luar sana, harapan terus hidup, tak pernah padam.
Angin pagi mengalir pelan melalui celah-celah jendela rumah pelita kasih. Udara yang semalam basah karena hujan kini berubah menjadi sejuk dan menghidupkan semangat baru di setiap sudut rumah singgah itu. Di ruang tengah, aroma bubur kacang hijau buatan Buruk Mini memenuhi udara, sementara suara tawa lembut para lansia yang sedang berkumpul menambah rasa hangat pagi itu. Roni duduk di bangku rotan tua sambil menyusun daftar kegiatan hari itu. Ia tidak menyangka, tempat yang dulunya hanya rumah kosong itu kini berubah menjadi rumah sejati bagi banyak jiwa yang sempat merasa tersisih. Pagi itu, rumah pelita kasih kedatangan dua tamu istimewa. Seorang wanita muda dengan kemeja rapi dan name tag kementerian di dadanya masuk dengan senyum lebar. Diikuti seorang pria parubaya berkacamata yang membawa tas kerja penuh dokumen. "Permisi, kami dari Kementerian Sosial. Nama saya Siska dan ini Pak Harun. Kami datang untuk melihat langsung rumah pelita kasih dan menilai kemungkinan pengembangan program ini ke tingkat nasional." Roni berdiri cepat, sedikit gugup namun tetap ramah. Ia mempersilakan mereka duduk dan segera menyajikan teh hangat. Lila datang membawa beberapa berkas pendukung yang sudah disiapkan sejak mereka menerima surat pemberitahuan kunjungan itu seminggu sebelumnya. Siska dan Pak Harun berkeliling, melihat dapur, ruang terapi, taman kecil yang kini dihiasi dengan pot-pot berisi sayuran hasil kebun lansia, serta perpustakaan mini hasil sumbangan dari Raka. Di setiap titik, mereka berhenti dan mencatat sesuatu. Tatapan mereka tak lagi sekadar menilai, namun terlihat tulus terpukau. Ketika sesi tanya jawab dimulai, Buruk Mini dengan gaya jenakanya menceritakan bagaimana dulu ia sangat murung, namun kini menjadi lebih sehat dan bahagia karena merasa dihargai dan punya keluarga baru. Pak Gino dengan suara beratnya mengisahkan bagaimana ia dulu sulit percaya pada orang, tapi kini merasa punya rumah yang menjaganya. Siska tersenyum lebar. Ini lebih dari rumah singgah. Ini adalah sekolah kehidupan. Sore itu, sebelum mereka pulang, Pak Harun menepuk bahu Roni. Kami akan mengangkat rumah pelita kasih sebagai model untuk proyek nasional. Dan kamu, Roni, akan kami undang menjadi fasilitator utama dalam pelatihan pengelolaan rumah lansia berbasis komunitas. Berita itu menyebar seperti angin. Para lansia bersorak, anak-anak relawan berpelukan, dan Lila sampai menangis terharu. Roni duduk sendirian di sudut taman, memandangi langit jingga yang menyala perlahan. Ia tidak pernah merancang mimpinya sejauh ini, tapi semesta membawanya ke jalan yang lebih indah dari apapun yang pernah ia bayangkan. Beberapa minggu kemudian, sebuah pelatihan besar digelar di kota besar. Roni menjadi pembicara utama. Ia berdiri di panggung, mengenakan kemeja putih sederhana, matanya menyapu hadirin yang terdiri dari perwakilan panti jompo, komunitas sosial, dan pejabat daerah. Dengan suara tenang, ia bercerita tentang awal mula ia menemukan nenek Diah, tentang bagaimana kasih sayang tumbuh dari keterbatasan, dan bagaimana rumah bisa dibangun dari hati, bukan dari bata semata. Kami tidak punya dana besar saat memulai, tapi kami punya tekad untuk tidak membiarkan siapapun merasa tidak diinginkan. Dan itu cukup. Tepuk tangan menggemuruh. Wartawan mencatat, kamera merekam, dan orang-orang dari berbagai kota meminta izin berkunjung ke rumah pelita kasih untuk belajar langsung. Sementara itu, di rumah singgah, kehidupan tetap berjalan seperti biasa, tapi dengan semangat yang lebih membara. Para lansia mulai menerima tamu-tamu dari berbagai kota, menceritakan kisah mereka, memberi inspirasi. Mereka tak lagi hanya menjadi penerima kasih sayang, tapi juga pemberi. Nenek Diah bahkan menulis buku kecil berjudul Masa Tua yang Bahagia, yang diterbitkan oleh relawan muda dan disebarkan ke berbagai komunitas lansia. Suatu hari, datang seorang pria muda bernama Fahri, membawa ibunya yang sudah lama mengidap depresi pasca ditinggal suami. Saya dengar dari media tentang tempat ini. Saya ingin ibu saya merasakan kembali hangatnya hidup. Ibu Fahri disambut dengan pelukan hangat dan secangkir teh jahe oleh Buruk Mini. Dalam beberapa minggu, senyum ibu itu mulai kembali. Ia ikut berkebun, merajut, dan bahkan menyanyi saat sesi musik mingguan. Fahri datang setiap Sabtu, membawa gitar dan mengajak para penghuni bernyanyi bersama. Suaranya merdu, dan ia mulai akrab dengan semua orang,
termasuk Lila yang kerap membantu mengatur acara mingguan. Kebersamaan itu tumbuh menjadi benih yang lebih dalam. Lila mulai merasa nyaman dengan Fahri, begitupun sebaliknya. Di tengah kesibukan yang semakin padat, Roni tetap menjaga kedekatannya dengan para penghuni. Suatu malam, Nenek Diah memanggilnya ke kamar. "Ron, kamu tahu kenapa aku bisa cepat sembuh waktu itu? Bukan cuma karena Raka datang, tapi karena kamu percaya padaku. Bahkan saat aku sendiri lupa siapa diriku, itu yang menyembuhkan." Roni menggenggam tangan sang nenek. Hatinya menghangat. Hari berganti hari, dan rumah pelita kasih makin ramai. Beberapa mahasiswa mengajukan skripsi tentang tempat itu. Komunitas seni mengadakan pameran lukisan lansia. Bahkan ada program siaran radio komunitas yang menyiarkan cerita-cerita para penghuni. Dunia luar tak hanya mendengar, tapi mulai meniru. Satu sore, sebuah bus besar berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya turun rombongan dari daerah pesisir yang hendak membangun rumah serupa. Mereka membawa buah tangan, cerita semangat, dan berharap bisa belajar dari Roni dan tim. Di halaman belakang, para penghuni menyambut mereka dengan lagu dan tarian kecil. Roni memperkenalkan satu persatu, menjelaskan bahwa di rumah ini tidak ada kata tua yang menyedihkan. Yang ada hanyalah kesempatan kedua untuk merasa hidup kembali. Malam itu, saat semuanya tertidur, Roni duduk di bangku taman. Di sampingnya, Lila membawa 2 cangkir coklat panas. "Kamu lelah?" tanya Lila. "Tidak, aku justru bersyukur. Dulu aku hanya anak panti yang merasa tak punya siapa-siapa. Tapi sekarang, aku punya mereka semua. Dan kamu." Lila tersenyum dan menyandarkan kepala di bahunya. Di langit, bintang bersinar terang, seolah memberi restu atas semua yang telah mereka bangun bersama. Rumah pelita kasih tak lagi sekadar rumah. Ia telah menjadi lentera. Dan lentera itu terus menyala, dari satu hati ke hati yang lain, menembus batas usia dan waktu. Mentari pagi menari pelan di atas atap rumah pelita kasih. Cahaya keemasan menyelinap melalui tirai-tirai tipis, menimpa wajah-wajah penuh ketenangan dari para lansia yang baru saja menyelesaikan sarapan pagi mereka. Di dapur, aroma roti bakar dan teh melati bercampur dengan tawa kecil buruk mini yang sedang bercanda dengan Pak Gino, yang mencoba membantu mengiris buah meski tangannya sedikit bergetar. Hidup di rumah singgah itu telah menjadi serangkaian momen kecil yang syarat makna, tempat di mana setiap detik terasa berarti. Roni duduk di teras depan, mengenakan jaket tipis sambil membaca surat yang baru saja diterimanya dari kementerian. Di surat itu, tertulis bahwa ia akan diundang menjadi pembicara utama dalam konferensi internasional tentang pemberdayaan komunitas lansia di Asia Tenggara. Sebuah kehormatan yang tak pernah ia bayangkan bisa didapatkan, apalagi mengingat titik awal perjalanannya yang penuh luka dan kesepian. "Ron, kamu udah lihat daftar pengunjung hari ini? Ada dari universitas luar negeri juga." "Loh," seru Lila dari ruang tengah sambil membawa berkas-berkas kunjungan. Roni menoleh, senyumnya tulus. "Sudah, aku juga baru saja dapat kabar tentang konferensi di Bangkok. Mereka minta aku jadi salah satu narasumber." Lila melongo sejenak sebelum tertawa kecil. "Hebat, tapi ya memang pantas. Kamu bukan cuma bangun rumah singgah, Ron. Kamu bangun harapan." Hari itu, rumah pelita kasih kedatangan tamu dari 4 negara. Mahasiswa dari Jepang, relawan sosial dari Thailand, wartawan dari Singapura, dan aktivis lansia dari Malaysia. Mereka datang bukan sekadar ingin melihat-lihat, tapi benar-benar belajar dari model pengelolaan yang dijalankan oleh Roni dan tim. Dalam salah satu sesi diskusi di aula kecil rumah itu, seorang mahasiswi asal Osaka bernama Aiko bertanya, "Apa kunci keberhasilan tempat ini, Roni-san? Apakah karena dana, sistem, atau jaringan?" Roni menjawab dengan tenang, "Tidak ada yang lebih kuat daripada rasa peduli. Semua yang kami lakukan di sini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia, tua atau muda, layak dihormati dan diberi kesempatan merasa berarti." Sore harinya, Aiko duduk bersama Nenek Diah di taman belakang. Mereka berbicara dengan bantuan penterjemah, namun gelak tawa mereka tidak memerlukan terjemahan. Di pojok taman,
Pak Gino menunjukkan kebun sayur mini pada relawan dari Chiang Mai, sedangkan Bu Rukmini sibuk mengajari 2 wartawan Singapura membuat onde-onde. Rumah itu terasa hidup lebih dari biasanya. Sementara itu, di dalam ruang kerja sederhana di pojok rumah, Roni tengah menyusun proposal program pelatihan untuk lansia mandiri yang akan ia ajukan ke beberapa universitas di Indonesia. Ia ingin agar setiap kampus punya program pengabdian yang tidak hanya menyasar anak-anak, tapi juga para lansia yang sering terlupakan. Di luar dugaan, dukungan datang dari berbagai pihak. Raka, yang kini tengah bekerja di LSM Internasional, mengirim kabar bahwa organisasinya siap membiayai sebagian pelatihan jika program tersebut berhasil diluncurkan. Begitu juga dengan pihak pemerintah daerah yang mulai menyalurkan bantuan rutin dalam bentuk alat kesehatan dan bahan makanan. Tak hanya itu, beberapa rumah lansia lain mulai bermunculan dengan konsep serupa. Di Bandung, seorang pensiunan guru mendirikan Rumah Bahagia dengan konsep gotong royong. Di Yogyakarta, komunitas seni mendirikan Sanggar Senja, tempat para lansia berkarya dan tampil di ruang publik. Mereka semua terinspirasi dari kisah Rumah Pelita Kasih. Beberapa bulan kemudian, tepat di hari ulang tahun ketiga Rumah Pelita Kasih, sebuah perayaan sederhana diadakan. Aula dihias dengan hasil karya para lansia, lukisan, hasil kerajinan tangan, hingga puisi-puisi pendek yang ditulis dengan tulisan tangan yang meski goyah, syarat makna. Acara dihadiri ratusan orang dari berbagai daerah, termasuk tamu-tamu dari luar negeri yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar rumah itu. Lila membuka acara dengan sambutan yang penuh semangat. Kita semua berkumpul bukan hanya untuk merayakan usia, tapi untuk merayakan kehidupan. Karena di tempat ini, kita belajar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk merasa berguna. Di tengah acara, Roni dipanggil ke atas panggung. Tapi sebelum ia bicara, Nenek Diah memintanya duduk. "Aku ingin menyanyikan sesuatu untuk anakku yang luar biasa," ujar sang nenek sambil dibantu berdiri oleh relawan. Ia lalu menyanyikan lagu Tanah Airku dengan suara serak tapi menyentuh. Seluruh aula terdiam, banyak yang meneteskan air mata. Ketika giliran Roni berbicara, ia hanya berkata, "Semua ini bukan karena aku, tapi karena kalian percaya, bahkan saat aku belum percaya pada diriku sendiri." Malam itu ditutup dengan peluncuran buku Memoir Pelita Kasih, berisi kisah para penghuni yang dikumpulkan oleh para relawan dan editor muda. Buku itu langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan mendapat pujian dari berbagai kalangan. Dalam perjalanan pulang dari acara itu, Lila menggenggam tangan Roni. "Kita sudah sejauh ini, Ron. Tapi aku rasa perjalanan kita baru mulai." Roni menatap langit malam dari dalam mobil, melihat bintang-bintang bersinar seolah menyetujui kata-kata Lila. Ia tahu benar, rumah ini bukanlah akhir dari misinya. Ia ingin terus menyalakan pelita itu di tempat-tempat lain, dalam hati-hati lain, dimanapun mereka berada. Dan di tengah semua hiruk-pikuk kehidupan yang kembali berjalan, Rumah Pelita Kasih tetap menjadi tempat yang tak pernah kehilangan kehangatan. Sebuah rumah yang dibangun dari cinta, dijaga dengan ketulusan, dan dikuatkan oleh harapan. Angin pagi meniup lembut tirai jendela kamar Roni, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang baru mekar dari taman belakang Rumah Pelita Kasih. Hari itu berbeda dari biasanya. Ada semangat yang terasa lebih kental, seakan seluruh udara mengandung harapan dan sukacita. Sejak pukul 5 pagi, para penghuni rumah singgah sudah bangun. Mereka membantu menyiapkan acara peluncuran program Sahabat Lansia Mandiri yang digagas Roni dan tim. Program ini adalah wujud nyata dari cita-cita Roni, memberdayakan para lansia untuk menjadi pelatih kehidupan bagi generasi muda. Bukan hanya sekadar menerima bantuan, tapi memberi, menginspirasi, dan menyalakan kembali api semangat yang mungkin pernah padam. Bu Rukmini memimpin sesi latihan menyanyi untuk kelompok paduan suara, sementara Pak Gino memeriksa dekorasi panggung bersama beberapa relawan dari universitas lokal. Nenek Diah, dengan tangan cekatan meski tak sekuat dulu, ikut membungkus paket makanan kecil untuk para tamu. "Hari ini kita bukan hanya jadi tuan rumah," ujar Lila saat briefing pagi. "Kita jadi penggerak. Hari ini adalah bukti bahwa usia bukan batasan untuk berkarya."
Pukul 9 pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Aula rumah pelita kasih berubah menjadi ruang seminar kecil yang hangat. Spanduk sederhana bertuliskan, peluncuran program Sahabat Lansia Mandiri, terbentang di latar belakang panggung. Hadir dalam acara itu, perwakilan Kementerian Sosial, rektor universitas, tokoh masyarakat, dan beberapa media lokal. Acara dimulai dengan pertunjukan kecil dari para penghuni rumah. Mereka menyanyikan lagu "Syukur" dengan penuh penghayatan. Beberapa hadirin terlihat menyeka air mata. Lalu, Roni naik ke atas panggung. Ia tak membawa catatan, hanya hati yang penuh syukur. Saya tumbuh sebagai anak yang merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi hidup mengajari saya satu hal penting. Keluarga bisa diciptakan, bukan hanya diwariskan. Dan rumah pelita kasih adalah buktinya. Hari ini, kita melangkah ke babak baru. Tepuk tangan menggema. Setelahnya, Roni memperkenalkan 5 orang lansia yang akan menjadi fasilitator utama dalam program tersebut. Mereka akan mendatangi sekolah-sekolah, kampus, bahkan komunitas marginal untuk berbagi cerita, pengalaman, dan nilai-nilai hidup. Bu Rukmini, dalam pidatonya yang singkat, berkata, "Kami ini bukan orang pintar, bukan tokoh besar. Tapi kami pernah jatuh, bangkit, dan ingin berbagi bagaimana caranya tetap hidup bermartabat." Program ini tak hanya mendapat sambutan hangat, tapi langsung mendapat dukungan nyata. Sebuah universitas di Surabaya mengajukan kerjasama pilot project. Pihak kementerian bahkan berencana mengadopsi model ini untuk skala nasional. Seminggu setelah peluncuran, Roni dan 3 lansia pertama melakukan kunjungan perdana ke sebuah SMK di pinggiran kota. Mereka disambut hangat oleh para siswa dan guru. Dalam satu sesi tanya-jawab, seorang murid bertanya, "Kakek, apa yang membuat kakek bisa tetap semangat di usia lanjut?" Pak Gino tersenyum. "Karena saya ingin jadi contoh bagi cucu-cucu saya, termasuk kalian semua." Kegiatan itu menjadi viral setelah salah satu siswa merekam dan mengunggahnya di media sosial. Dalam waktu 2 hari, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Komentar-komentar membanjiri, penuh pujian dan rasa haru. Banyak yang tak menyangka bahwa para lansia bisa begitu inspiratif. Kehidupan di rumah pelita kasih pun semakin berkembang. Mereka mendapat tambahan relawan, donatur, dan mitra kerjasama. Mereka membuka unit usaha kecil, produksi makanan ringan sehat dan kerajinan tangan khas lansia, yang hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan penghuni dan pengembangan program. Di balik semua kesibukan itu, hubungan Roni dan Lila semakin erat. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi juga 2 hati yang saling menemukan. Suatu sore, di bawah pohon sawo yang rimbun di taman belakang, Lila berkata pelan, "Kamu pernah bilang keluarga bisa diciptakan. Kalau begitu, bolehkah aku jadi bagian dari keluargamu?" Roni tersenyum lebar. "Sejak lama kamu sudah jadi bagian dari itu." Beberapa bulan kemudian, pernikahan Roni dan Lila dilangsungkan secara sederhana di halaman rumah pelita kasih. Para penghuni rumah menjadi saksi dan pengiring. Bahkan nenek Diah yang duduk di kursi roda bersikeras untuk memberikan doa restu secara langsung. "Kalian berdua seperti matahari dan tanah," ujar sang nenek. "Yang satu memberi cahaya, yang satu menumbuhkan. Tapi bersama-sama, kalian menumbuhkan kehidupan." Hidup berjalan terus. Program Sahabat Lansia Mandiri merambah ke lebih dari 50 kota. Rumah pelita kasih berkembang menjadi pusat pelatihan dan inspirasi. Bahkan, beberapa anak muda yang pernah datang sebagai relawan kini membangun rumah-rumah singgah serupa di daerah masing-masing. Di tengah malam yang tenang, di kamarnya yang tak pernah megah namun selalu hangat, Roni menulis dalam jurnalnya, "Dulu aku takut tua karena merasa tak punya siapa-siapa. Kini aku tahu, usia hanyalah angka. Yang penting adalah berapa banyak hati yang bisa kau sentuh, dan berapa banyak cinta yang bisa kau wariskan." Tak lama kemudian, Rumah Pelita Kasih mendapat penghargaan nasional sebagai inovator sosial terbaik. Roni diundang untuk menerima penghargaan itu di Istana Negara. Namun, sebelum naik ke panggung, ia berbalik dan menatap wajah-wajah yang mengantarnya ke titik itu. Para lansia yang tersenyum penuh kebanggaan.
Ia mengangkat piala itu tinggi-tinggi, bukan sebagai simbol keberhasilannya, tapi sebagai lambang bahwa cinta, ketulusan, dan harapan tak pernah mengenal usia. Dan rumah pelita kasih tetap berdiri, bukan hanya sebagai bangunan fisik, tapi sebagai pelita yang terus menyala di hati siapapun yang pernah merasakan kehangatannya.